Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kelembagaan masyarakat maritim, yaitu sebuah topik yang sangat penting dalam memahami bagaimana masyarakat pesisir dalam mengatur kehidupan mereka. Pernah tidak kita berpikir kalau bagaimana nelayan bisa bekerja di laut tanpa saling berebut wilayah? Atau kenapa di beberapa daerah ada aturan adat yang melarang menangkap ikan pada waktu tertentu? Nah, semua itu berkaitan dengan kelembagaan. Emangnya apa sih itu kelembagaan? Sederhananya, kelembagaan adalah sistem aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Bisa berupa kebiasaan, adat, hingga peraturan hukum. Jadi, kalau ada kelompok orang yang mempunyai aturan tertentu dalam kehidupan mereka, itulah yang disebut kelembagaan. Menurut Douglas North, kelembagaan itu adalah aturan main dalam masyarakat yang membentuk pola interaksi antar individu. Sementara menurut Koncharaningrat, kelembagaan adalah sistem tata kelakuan dan hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Mungkin ada yang bertanya, emang apa sih kepentingan kelembagaan itu? Bagi masyarakat maritim, kelembagaan sangatlah penting karena membantu mereka bertahan hidup dan bekerja sama dalam mengelola sumber daya lautnya. Jenis-jenis kelembagaan dalam masyarakat maritim. Setiap masyarakat pasti punya aturan dan sistem kelembagaannya sendiri, termasuk masyarakat pesisir. Berikut beberapa jenis kelembagaan yang sering ditemukan di daerah maritim. Yang pertama, kelembagaan ekonomi. Masyarakat pesisir sangat bergantung pada laut untuk kehidupan mereka. Nah, kelembagaan ekonomi ini mengatur cara mereka mencari nafkah, berbagai hasil laut dan berdagang. Contoh kelembagaan ekonomi tradisional di Indonesia. Panglima Laut Aceh itu semacam pemimpin yang mengatur kapan nelayan boleh melaut dan bagaimana menyelesaikan konflik di antara mereka. Stasi Laut Aceh adalah aturan dalam jangka waktu tertentu supaya ekosistem tetap terjaga. Punggawa Sawi, Sulawesi Selatan adalah sistem kerja antara pemilik kapal, punggawa, dan anak kapal atau sawi. Kelembagaan ini sudah ada sejak lama dan masih berfungsi hingga sekarang. Selanjutnya pada poin B yaitu kelembagaan kekerabatan. Nah, teman-teman harus tahu dulu bahwa di banyak daerah pesisir hubungan kekerabatan itu sangat erat. Bahkan banyak kelompok nelayan yang terbentuk berdasarkan ikatan keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud di sini itu seperti keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak, dan juga ada keluarga besar yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, dan juga sepupu. Nah, biasanya kalau ada usaha perikanan atau perdagangan laut, yang paling pertama diajak yaitu keluarga sendiri dulu. Ini karena rasa saling percaya antar anggota keluarga itu sudah sangat kuat, atau bisa dikatakan sudah saling percaya satu sama lain antar anggota keluarga. C. Kelembagaan politik. Di masyarakat pesisir ada dua jenis pemimpin. Satu, pemimpin formal, yaitu seperti kepala desa, camat, atau pejabat pemerintah yang memiliki kebijakan untuk mengatur di wilayah pesisir. Dua, pemimpin formal, yaitu seperti tokoh adat atau sesepuh desa yang dihormati karena kebijaksanaan mereka dalam mengatur masyarakat. Di beberapa daerah, pemimpin adat bahkan lebih dihormati daripada pejabat formal dalam mengambil keputusan. Baik, ada pula kelembagaan keagamaan dan kepercayaan dan nilai spiritual juga membentuk kelembagaan di masyarakat maritim. Misalnya, ritual sebelum melaut. Jadi, nelayan biasanya melakukan doa bersama agar selamat di laut. Larangan menangkap ikan di waktu tertentu. Dan di beberapa daerah, ada aturan adat yang melarang nelayan menangkap ikan pada bulan tertentu untuk menjaga ekosistem laut. Tradisi ini menunjukkan bagaimana agama dan kepercayaan tetap melekat dalam kehidupan masyarakat pesisir. Kelembagaan itu tidak muncul begitu saja.
ada proses panjang sampai aturan tertentu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Biasanya dimulai dari yang pertama, cara, yaitu kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa aturan formal. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan mulai dilakukan oleh banyak orang. Ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan menjadi aturan sosial yang lebih kuat. Keempat, adat istiadat. Adat istiadat yang sudah melekat dan sulit untuk diubah. Yang kelima, hukum. Aturan yang diakui oleh negara dan bisa diberlakukan secara hukum. Misalnya, sasi laut di Maluku awalnya hanya saja kebiasaan adat, tapi sekarang sudah masuk dalam kebijakan pemerintah daerah karena terbukti bisa menjaga kelestarian laut. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi kelembagaan dalam masyarakat. Kelembagaan sendiri itu memiliki banyak peran penting dalam masyarakat pesisir terutamanya. Nah, salah satunya itu seperti memastikan bahwa terus berlangsung keberlangsungan hidup di masyarakat pesisir. Nah, dalam kelembagaan ini juga mempunyai beberapa fungsinya sendiri. Yang pertama ada fungsi integritas. Dari kata integritas sendiri yang berarti itu menyatukan. Maka untuk fungsi integritas dalam kelembagaan di masyarakat maritim ini ialah menyatukan masyarakat dengan cara membuat suatu aturan yang diakui. Contohnya itu seperti Panglima Laut di Aceh. Nah, Panglima Laut di Aceh ini ialah suatu pemimpin adat yang dimana Panglima Laut ini itu memiliki peran untuk mengatur kapan sih nelayan ini bisa untuk berlayar dan kapan nelayan ini tidak bisa untuk berlayar. Nah, ketika terjadi juga suatu konflik di dalam masyarakat pesisir, yang mengambil keputusan di konflik ini ialah pemimpin adat ini, yaitu Panglima Laut. Seperti itu. Yang kedua, fungsi pencapaian tujuan. Fungsi pencapaian tujuan agar memudahkan masyarakat mencapai tujuan bersama. Kelembagaan membantu masyarakat baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Tujuan ini bisa berupa kesejahteraan ekonomi, keamanan pangan, atau kehidupan yang lebih tertata. Contoh, koperasi nelayan. Beberapa kelompok nelayan membentuk koperasi untuk mengelola hasil tangkapan dan menjualnya dengan harga yang stabil. Dengan adanya koperasi, nelayan tidak perlu menjual hasil tangkapan ikan ke tengkulak dengan harga yang sangat murah. Pola penggawa sawi di Sulawesi Selatan, sistem ini mengatur hubungan antara pemilik kapal dan pekerja. Dengan sistem ini, nelayan yang tidak punya kapal tetap bisa menjual hasil tangkapan dan mendapatkan penghasilan. 3. Fungsi adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masyarakat di pesisir harus bisa beradaptasi dengan lingkungan laut yang selalu berubah. Kelembagaan membantu mereka menyesuaikan diri dengan keadaan alam dan perubahan sosial. Contoh, aturan musim tangkap ikan. Di beberapa daerah ada aturan adat yang melarang menangkap ikan selama musim tertentu. Misalnya, di Maluku ada sistem sesi laut yang melarang pengambilan ikan atau teripang selama beberapa bulan agar jumlahnya tidak habis. Kedua, teknologi perikanan ramah lingkungan. Lembaga pemerintah dan LSM sering mengajarkan teknik penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan seperti penggunaan jaringan ramah lingkungan daripada pukat harimau. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian sosial atau menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran aturan. Setiap masyarakat membutuhkan aturan agar tidak terjadi kekacauan. Kelembagaan berfungsi untuk mengatur dan menindak pelanggaran agar masyarakat tetap tertib. Kita bisa melihat dari contoh berikut ini. Sebuah hukum adat dalam menangani pelanggaran, jika ada nelayan yang melanggar aturan sasi laut, maka nelayan tersebut biasanya dikenakan sanksi adat seperti denda atau larangan melaut untuk sementara waktu. Panglima Laut sebagai penengah sengketa. Jika ada dua kelompok nelayan yang berselisih, Panglima Laut biasanya menjadi penengah dan memberikan solusi yang adil berdasarkan hukum adat.
Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kelembagaan dalam masyarakat maritim merupakan sistem aturan dan norma yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan di wilayah pesisir. Kelembagaan dalam masyarakat maritim tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga membantu masyarakat bekerja sama, mencapai tujuan, beradaptasi dengan lingkungan, dan menjaga ketertiban sosial. Tanpa kelembagaan, kehidupan masyarakat bisa kacau karena tidak ada aturan yang jelas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin banyak pula kelembagaan yang muncul untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memahami kelembagaan maritim, kita jadi lebih tahu bagaimana masyarakat pesisir mengatur kehidupan mereka dan bagaimana kita bisa ikut menjaga keseimbangan ekosistem laut. Itu tadi pembahasan kita tentang kelembagaan masyarakat maritim. Semoga bisa dipahami dengan